Ya, tapi kalau dia nggak kuat, dia mati. Ya kayak kita. Oh, Kalau kira- kuat dibully netizen, Oh, iya. kita tahan dan kita pasti berhasil. Kalau tidak, ya kita mati sudah. Gua bujuk dia pegang ular dari tahun lalu lo beneran. Ya, gua ceraiin lo. Oh gitu ancaman. Jadi di musim ini nih, hujan-hujan gini nih? Iya, sekarang pun sama kok. Aku udah ngamatin di media sosial, di Facebook, Instagram. Banyak banget yang nge-tag aku untuk Kak, ini ular apa masuk rumah? Ya udah siklus gitu, sama aja kayak tahun lalu. Oh, aku pikir karena itu sebuah pertanda mau ada bencana atau mau ada kayak kemarin kan tahun lalu berita ularnya banyak, tiba-tiba tahun 2020 itu memang ada virus, betul. Nggak gitu juga akhirnya nggak fokus ke ular kan akhirnya, lebih fokusnya ke virusnya. Itu berbarengan soalnya pada masa itu mulai pandemi itu. Bukan sebuah pertanda alam bahwa akan ada bukan juga. Bukan. Itu siklus alami yang setiap tahunnya orang-orang itu rasain. Cuma ngehnya itu karena terlalu dibesar-besarkan di medianya. Mau itu media sosial atau media massa apapun gitu. Dan setiap lihat TV beritanya ular masuk rumah, setiap lihat postingan orang ular masuk rumah, akhirnya kan orang tersugesti untuk bertanya, oh ini apa yang nggak tahu kan. Kalau kita ya tahunya itu siklus. Yang menarik kemarin adalah ngomongin sifat-sifat ular. Salah satunya katanya ular itu adalah pemalu. Ya, dia itu pemalu dan nggak pernah mau ketemu sama manusia sebenarnya. Tuh dia lihat Kak Rofi nunduk, nggak berani lihat gini tuh. Matanya aja di samping, nggak di depan kayak kita. Dia kalau matanya di samping itu ngelihatnya gimana sih? Kita harus kesini baru kelihatan. Nyuling sih kalau sih. Kayaknya dia kalau ngobrol gini sih ya. Itu ngelihatnya gimana? Miring dulu baru kelihatan. Gimana sih? Nyandra? Hah? Lu kebayang nggak sih kalau misalkan mata kita di samping gini? Jadi kalau misalnya mau ngobrol kayak gini kan? Iya makanya kalau ngobrol sama dia gimana harusnya? Gitu sih. Iya nggak sih? Iya. Berarti kalau dia ini lagi ngeliat sama situ kan? Sebenarnya apa lagi buram kayak di aku sendiri kurang paham ya caranya dia ngelihat kita gimana. Setauku sih dia punya organ namanya Jacobson. Adanya itu di elak-elakannya nih, di atas langit-langit mulutnya. Buat apa? Itu yang buat ngerasain. Jadi bedanya sama kita. Kalau kita kan nyium bau jengkol, cuma tahu jengkol bentuknya karena dilihat. Kalau dia enggak. Ketika dia nyium bau jengkol, dia udah tahu kalau itu jengkol. Dia gini. Oh, kalau itu karos gitu. Kalau itu bukan gitu. Pada saat dia mengeluarkan lidahnya. Karena bercabang sih lidahnya. Nah, itu makanya ya itu buat nangkep partikel udara. Jadi kayak antena. Oh. Jadi ketika dia keluar, partikel udara ditangkap dimasukin ke Jacobson. Kan kalau ada istilahnya nggak? Dasar kamu lidah seperti ular bercabang. Padahal yang cabang lidahnya bukan ular doang, biawak juga sama bercabang. Coba sekali-kali ganti. Lidah dasar biawak gitu. Biawak. Karena biawak pasti denger Karos. Barangkali aja dia. Soalnya kan kalau ular kita kasih tahu nih, dasar lo ular lah ular. Cuek dia nggak tahu. Kalau biawak dengar? Dengar makanya coba deh. Biawak lu makan bangke lagi dia kan. Kalau ular enggak. Hina banget kan hewan makan bangke. Oh, jadi lebih sifat-sifat. Harusnya biawak diganti ya. Biawak, dasar biawak kamu makan bangke gitu ya. Iya, biawak kan makan bangke, mau makan bangke dia. Kalau ular mana pernah coba ular makan bangke gitu di alam nggak ada. Ular pemalu, terus habis gitu nggak suka bau wangi-wangi yang menyengat. Dan dia glowing kan, Ros? Dia bersih loh. Iya, glowing banget loh itu. Aku mau tanya skincare-nya apa tadi? Nggak punya penyakit kayak apa ya? Mengkilat loh ya. Penyakit kulit apapun nggak punya, karena dia nggak punya jerawat pori. Nggak ada ya. Kalau ada penyakit kulitnya, itu nanti dia kelupas sendiri kulitnya setiap 40 hari sekali, ya udah dia bersih lagi. Itulah ular keistimewaannya, Karos. Udah gitu dia juga kelaminnya itu dengan lubang keluar untuk pupnya itu jadi satu, istilahnya kloaka. Itu perempuan atau laki? Perempuan laki pun sama, Karos. Bentuknya kloaka ya? Kloaka, jadi satu lubang untuk semua gitu. Jadi dia bersih. Kalau kucingan atau anjing masih punya dua lubang salurannya gitu ya, berbeda. Kalau ini enggak, satu. Jadi kalau dia udah dia bersih, udah nggak akan harus kegulung-gulung lagi, dia tidak berbulu juga. Ular ada yang jahat nggak sih? Jahat. Semua ular itu aku bisa jamin jahat. Jahatnya gimana maksudnya? Karena dia gigit nggak bisa diperintah dan juga diatur sama kita. Itulah jahatnya ular. Jadi kita nggak pernah tahu kalau dia mau gigit atau nggak? Ya, makanya aku bilang ular itu memang bukan hewan untuk kalian anggap sahabat, kalian pegang kayak saya nggak bisa. Mereka bagian dari lingkungan, dari alam, bagian dari ekosistem yang tetap harus ada perannya di situ. Itu yang pentingnya kita jaga ular tuh, Karos. Jadi kamu masih belum tahu juga kenapa digigit? Mereka nggak punya sifat, mereka nggak punya perasaan itu.
Yang mereka tahu adalah saya ular, saya diam, saya makan. Kamu pegang saya gigit. Makanya kan darah dingin disebutnya. Makanya banyak banget mitos di banyak kepercayaan itu kurang suka dengan hewan ini karena mereka tidak bisa mengerti perasaan kita seperti kayak kita kalau piara kucing atau kalau kita piara ke anjing, Kak Ros. Misalkan anjing segalak-galaknya anjing kalau kita kasih makan setiap hari. Apa ada ya? Dia akan ada mining kan, akan ada kayak bonding gitu ke kita. Ini ular nggak? Nggak bakal. Dia nggak punya perasaan. Aku piara ular ini udah dari segede gini. Itu sekarang 4 tahunan mah ada. Ini lama banget aku piara. Pernah gigit kamu? Sering. Ini? Jadi nggak peduli itu tikus, nggak peduli itu tangan kita, digigit sama dia gitu tetap. Makanya kembali ke satu-satunya cara. Tidak ada alasan. Biar nggak ada. Ular kamu. Makanya ular mah tetap ular. Dan kalaupun kalian ya orang-orang yang psikisnya kayak Paji, ya kurang sehat. Kenapa piara ular? Karena dia bukan hewan peliharaan, tapi kalian piara. Ya kalian harus siap dengan digigit. Kalian harus siap juga dengan ya memberi makannya, dan kalian harus siap dengan tetap memperlakukannya dengan baik, jangan dikasari. Jadi kalau mau punya hewan peliharaan, milih apapun, bukan cuma sekedar tahu hewan peliharaan ini sifat-sifatnya apa, tapi kalian juga tahu diri kalian itu apa gitu. Jangan mau melihara ya apa kalian tuh Iron Man kah gitu kan, Spider-Man. Kamu butuhnya apa dari misalnya dengan memelihara hewan? Apakah hanya untuk keren-kerenan doang? Ya betul, karena gitu kan. Tujuan. Kalau keren-kerenan doang hanya untuk menutupi bahwa kalian sebenarnya kurang keren, maka melihara binatang supaya kelihatan keren gitu ya. Terus akhirnya menyiksa tuh binatang atau mempersulit kalian atau mempersulit keluarga gitu, jangan ya. Ya itu Karos, kadang kan ada juga gini, misalkan beli ular piton nih, dia nggak tahu gitu loh kemampuan dia 3 tahun ke depan itu untuk si piton itu gimana. Pitonnya jenis besar lagi yang emang sifatnya kayak reticulatus piton nih yang bisa 12 meter panjangnya. Tapi kan ada juga yang dwarf sebetulnya. Jadi piton reticulatus tapi dia nggak bisa gede. Jenisnya memang dari Sulawesi ke pendek kecil, Karos. Tiba-tiba nggak tahu nih, nggak edukasi dulu, nggak mau nanya dulu. Piara aja. Kan dia udah wild karakter. Dia walaupun dari penangkaran, ketika pindah dari satu area ke area lain, teritorialnya berubah. Dia akan pembiasaan dulu dan itu lama sekali. Bisa sampai 4 bulan dia nggak mau makan, bahkan mati nanti akhirnya karena stres. Nah makanya bisa nggak dia keluar? Ya kalau misalkan dia kuat, lalu gitu. Biasanya sukses. Nanti dia gemuk. Apaan? Iya ular. Ular kan stres. Stres itu nggak mau makan. Kalau dia pindah tempat, pindah teritorial area. Terus? Nah kalau misalkan dia kuat, dia akan mau makan. Abis itu dia akan percaya ke pemiliknya untuk makan dari pemiliknya. Tapi kalau dia nggak kuat, dia mati. Ya kayak kita. Kalau kuat dibully netizen, kita tahan dan kita pasti berhasil. Kalau tidak, ya kita mati sudah. Aku tuh gak nyaru makan dari pemiliknya atau makan pemiliknya. Mungkin nggak ular piton makan pemiliknya? Sangat mungkin, Kak Ros. Kalau pitonnya memang ukuran kepalanya udah telapak tangan kita segini baru. Dan bisa, betul, banyak kasus kok. Makan anaknya juga, anak pemiliknya ada kasusnya di mana, di Eropa sana. Jadi bapak mamanya itu piara piton bermais dari Burma sana, dan itu sudah ukuran besar, anaknya ditinggal di satu kamar dan ularnya lepas. Dan aku juga lihat di media media-media sana itu ada story-nya dibahas, Karo. Makanya aku bilang, sebaiknya nggak usah piara kalau kalian belum siap dan nggak siap. Jadi aku nggak rekomendasiin buat itu. Enggak, jadi ular itu emang naturalnya begitu, nggak punya perasaan dia. Iya. Pemalu, tapi pemalu kan perasaan bukan sih pemalu itu? Malu tuh bisa. Bukan malu ya, itu karena tadi dia emang naturalnya dia bersembunyi gitu. Iya. Perilaku sih. Introvert kayaknya dia. Kayak gitu. Introvert tapi nggak punya perasaan. Dia tuh kawin tuh nggak pakai perasaan loh. Oh gitu? Iya serius. Maksudnya kan kalau kayak kucing nih, dia sayang anaknya. Ada kan sifat menjaga anaknya. Kalau ini? Gak ada. Kecuali king cobra. Kalau king cobra tuh pasti punya perasaan karena dia satu-satunya ular yang membuat sarang untuk telur-telurnya dan menjaga telurnya menetas hingga gitu. King cobra justru lebih punya perasaan ya. Nah itu udah. King cobra tuh kalau ada lagu joget kan? Itu joget atau ya, nggak sih sebenarnya? Itu tuh gini sih sebenarnya tuh kenapa bisa kita taunya bahwa ular dengar suling joget. Dulu makan nonton di India, ya nggak ada Discovery, nggak ada TV. Iya. Tapi kan itu kan memang kayak apa ya? Mungkin culture-nya begitu. Mitos. Bener nggak sih? Itu budaya India. Bener nggak sih dia? Iya, Karos. Jadi di sana itu kan tukang ular itu beda kalau sama di kita kan. Kalau di kita kan sambil bawa obat tuh, nawarin obat-obat tradisional, mereka kan. Ya tukang obat kayak gitu kan nggak pakai suling. Kamu nggak pernah nyoba ular kamu sulingin?
Udah pernah, Karol. Itu nggak joget? Boro-boro gigit saya. Lagunya nggak enak kali kamu mainnya. Saya setelin dangdut tuh. Menjuling sendiri nggak? Tuh, nggak bisa. Nggak ya? Jadi dia nggak bisa denger, jadi nggak mungkin dia bisa joget. Oh, oke. Gitu. Ya mungkin musiknya nggak enak kali. Kayaknya gitu sih. Nanti ya kita cobain pakai tarling coba. Gublang. Kesel dia. Panji, makasih banyak buat cerita tentang ularnya, bahwa memang ya sesuai dengan karakter orangnya ya. Kan kamu bilang tadi kalau melihara ular adalah orang. Balik lagi harus siap, dan kamu ya harus jadi orang sedikit sakit. Sedikit sakit. Ya ngapain biara ular orang lain secara umum. Sekarang kita lihat universal aja. Universal orang lu datengin pakai ular itu pasti kabur semua. Beda sama kucing ya, itu kan berarti kan udah ketahuan lo yang bawa ular ya sakit, ngapain lo dibawa-bawa? Gantian dong, tadi pagi TikTok kan. Ya bujuk dia ular dari tahun lalu lo beneran. Enggak, nanti juga terbiasa kok, jangan dipaksa kalau takut. Gak boleh, nanti malah makin takut Karosnya. Untung aku bukan istrinya Panji harus suka mau ular. Yang dia tidak mau ceritakan itu, gimana kamu bisa bikin istri kamu suka ular? Nih, apa siapa yang tahu si Indra pernah denger gak? Nanti dulu takut banget sama ular. Takut banget. Kayak Karos gini, aku datengnya kabur Karos. Cuma balik lagi. Gue ceraiin lo kalau takut ular. Oh gitu ancaman. Di rumpi gak gue bilang ya. Soalnya TV gak apa-apa, di vlog mah ada nggak masalah, Beren. Jangan gitu aja. Ya. Kita tes lah Karos, bukan berarti gimana ya. Kalau misalkan emang dia nerima kita apa adanya dengan kondisi kita, ya dia harus berani sampai sekarang. Tapi dia alhamdulillah. Berarti kenapa bisa suka sama ular? Karena cinta. Yelah, aduh. Karena dipaksa. Oke guys, demikian perbincangan kita sama Panji. Jangan lupa subscribe ya. Tolong banyakin fans Panji, tolong pada kemari semua nih. Ada Panji, ada Panji. Pokoknya subscribe.